Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Pembahasan kali ini kami akan mengulas drama yang cukup populer di tahun 2020. Drama yang akan kami bahas berjudul Vincenzo. Untuk cerita nanti akan berkisah dari seorang anak bos mafia yang pergi ke Korea untuk menghancurkan salah satu gedung. Namun misinya untuk melakukan hal tersebut dihalangi oleh berbagai halangan. Bahkan untuk bisa mengatasi hal tersebut dia pun berpura-pura sebagai pengacara untuk bisa mensukseskan rencana menghancurkan gedung itu. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama Vincenzo Part 1 versi Efek Movie. Kisah dibuka dari seorang pengacara dari bos mafia yang cukup ditakuti yang bernama Vincenzo Casano. Dikatakan kalau sekarang dia ditugaskan untuk bernegosiasi dengan salah satu bos mafia lain yang bernaung dalam kelompoknya. Sebenarnya hal ini bukanlah tawaran melainkan adalah sebuah ancaman akibat mafia tersebut telah membunuh salah satu teman dari bosnya. Nah, tujuan Vincenzo memberikan tawaran ini adalah untuk berdamai. Tapi apa daya orang tersebut tidak mau dan malah mengajaknya berperang. Seketika tawarannya ditolak, Vincenzo pergi dari sini. Namun sebelum hal itu, dia memberi peringatan kepadanya bahwa dia akan menyesali perbuatannya itu. Benar saja sebelum pergi dari sini, sebelumnya Vincenzo telah menyiapkan sebuah minyak tanah yang disebarkan pada seluruh tempat dan ladang milik mafia tersebut. Atas penolakan tadi, yang tadinya dia berniat mengurungkan niatnya untuk membakar tempat itu pun harus melakukannya. Akhirnya dengan hal tersebut semua tempat termasuk ladang terbakar habis. Jadi bisa dilihat kan kalau Vincenzo ini adalah seorang kejam dan berdarah dingin. Di sini diungkapkan fakta yang menarik kalau dia adalah anak dari seorang bos mafia yang cukup ditakuti. Tetapi dia bukanlah anak satu-satunya, melainkan masih ada satu lagi yaitu Paolo Casano. Yang sekarang Paolo telah menjadi seorang bos menggantikan ayahnya yang telah mati. Meski di sini mereka bersaudara, mereka saling membenci. Yang mana Paolo membenci Vincenzo karena dia tidak menghormatinya walaupun dia adalah anak pungut dari ayahnya. Sementara Vincenzo sangat membencinya karena Paolo adalah orang ceroboh. Sejak perselisihan tersebut mereka pun berniat saling bunuh. Hal itu berawal dari Paolo yang meminta bawahannya untuk membunuhnya. Akan tetapi usaha dari Paolo gagal karena Vincenzo sudah tahu dan membunuh semua bawahannya tersebut. Lalu setelah hal ini dirinya memperingati Paolo untuk tidak mendekatinya atau mencarinya. Dan jika dia melanggar perkataannya maka dia bisa membunuh kapanpun. Seketika hal tersebut membuat Paolo terdiam karena Vincenzo benar-benar berbahaya. Selepas hal ini Vincenzo pun pergi ke Korea untuk mengatasi masalah, yakni menghancurkan gedung milik keluarganya. Nah, alasannya menghancurkannya adalah di dalam gedung tersebut ada beberapa ton emas milik ayahnya dahulu. Belum jelas alasan kenapa dia ingin menghancurkan hal itu. Tetapi yang pasti setelah hal ini selesai, dia berniat untuk keluar negeri lagi untuk mendapatkan hidup yang normal. Singkat cerita, akhirnya dia pun tiba di Korea setelah 5 tahun lamanya. Kemudian tak lama dari situ, dia pun langsung pergi ke gedung tersebut untuk membersihkan ledakannya. Namun dalam perjalanan ke sana dia mendapati satu masalah, yakni dia dijebak oleh sebuah komplotan orang untuk mencuri barangnya. Di situ pula akhirnya ia yang tersadar pun telah kehilangan semua barangnya. Hal ini membuat dia marah besar karena dia tidak percaya kalau orang seperti dirinya bisa dibohongi. Namun untungnya saat itu masih ada uang untuk pergi ke gedung tersebut. Setibanya di sana dia pun disambut oleh salah satu bawahannya di Korea yang telah meninggalkan gedung itu ketika dirinya tinggal ke Italia. Bawahannya itu bernama Cho. Kemudian setelah hal ini Cho memberitahu masalah yang terjadi, yakni para penyewa tidak percaya kepadanya kalau dia tidak akan menjual gedung ini. Nah, kenapa masalah ini timbul? Karena penyewa takut ketika gedung ini dijual ke farmasi Babel, maka mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Untuk itu, mereka menyewa pengacara dari farmasi Jipuragi yang diketuai oleh Hong Yu-chan. Mengetahui hal itu, Vincenzo pun menyempatkan melihat toko-toko yang berada di gedung ini. Nah, di saat melihat-lihat, dia bukanlah dihormati, malah diejek. Beralasan para penyewa di sini tidak percaya kepada pemilik gedung ini. Di hari pertamanya di Korea, Vincenzo sangat sial karena tempat ini sangatlah berbeda dengan di Italia.
Dan yang paling parah dari itu semua adalah hanya di negara ini saja dirinya diremehkan oleh orang lain. Padahal jika di negara Italia semua sudah takut dengan dirinya. Pada saat yang sama pula setelah berjalan dengan pengacara Hong, dia mendapati satu hal mengenainya. Tepatnya saat itu adalah 5 tahun yang lalu. Di mana saat itu dirinya pun pergi ke Korea karena mendengar kalau ibunya yang membuangnya dulu diduga membunuh seseorang. Untuk itu dia datang ke sini hanya melihat keadaannya saja. Tetapi saat itu Vincenzo tidak menemuinya beralasan dia sangat membencinya. Karena dulu saat dirinya masih kecil dia meninggalkannya. Akan tetapi benang antara seorang anak dan ibu tak pernah hilang dalam dirinya. Yang mana setiap hari dia merasa khawatir kepadanya walaupun dirinya sangat membencinya. Dirasa sudah 5 tahun lamanya ia pun berniat mengunjunginya. Tapi hal itu tak terjadi ketika dia masih ragu untuk menemuinya. Siang harinya pihak Babel menemuinya untuk bernegosiasi untuk membeli gedungnya. Jelas saat itu Vincenzo menolaknya meski dibeli sangat mahal. Tentu hal tersebut membuat pihak Babel marah besar dan sedikit mengancamnya, yakni jika menjualnya dalam 1 bulan maka ada masalah yang besar. Di sini sebagai seorang mafia asli Vincenzo tidak takut sama sekali. Malah dia mengancam balik kepada pihak tersebut akan melakukan hal yang sama jika mau berbuat kotor. Setelah rapat itu selesai, Vincenzo mendatangi para penyewa untuk percaya kepadanya kalau dirinya tidak akan menjual gedung ini. Awalnya semua merasa curiga, tetapi ketika dirinya berjanji semuanya akhirnya percaya. Namun saat itu Hong tidak percaya akan perkataan. Malah dia menduga kalau Vincenzo hanya mempermainkannya. Vincenzo yang mendengarnya pun hanya kebingungan. Padahal dia tidak akan memberikan gedung ini karena di bawah ada 15 ton emas. Nyatanya meski berkata layaknya seorang biasa, Hong tidak mempercayainya. Pada suatu malam pihak Babel yang mengetahui kalau Vincenzo menolak tawarannya pun mulai bergerak untuk mengatasi hal ini. Yang mana mereka mengirim salah satu gangster untuk menangkap Cho untuk menjual gedung ini. Jelas Cho yang merasa tersudut pun mendatangi perjanjian tersebut. Setelah hal ini selesai, gangster tersebut pun mendatangi gedung itu untuk memberi kompensasi kepada para penyewa. Tetapi mereka bukan melakukan hal itu secara baik-baik. Yakni jika ada penyewa yang tidak mau menandatangani untuk pergi dari sini, mereka bisa berbuat kasar. Tentu Hong sebagai pengacara dari para pengacara pun menghentikan para gangster tersebut. Tetapi apa yang dilakukan hanya membuat gangster itu marah dan hampir ada kericuhan. Tak jauh dari situ, Vincenzo yang mendengar hal berisik pun mendatanginya untuk menghentikan masalah ini. Tapi hal itu tidak beralur baik, malah gangster tersebut berniat menyerangnya. Jelas dirinya yang merasa diremehkan marah dan menghajar pimpinan gangster tersebut agar mereka pergi dari sini. Tapi meski telah melakukan hal tadi, Hong dan para orang lain di sini tidak mempercayainya. Namun suatu ketika setelah melihat beberapa hal yang terjadi, akhirnya Hong percaya kalau Vincenzo tidak berniat menjual gedung ini, serta memihaknya untuk membatalkan perjanjian pembelian gedung ini. Akhirnya setelah hal itu Hong dan Vincenzo bekerja sama untuk membuat gedung ini tetap ada dan menghentikan Babel. Sebelum kita lanjut mungkin kita perjelas dulu perusahaan Babel. Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang telah mengambil semua wilayah di bidang apapun. Akan tetapi mereka bisa menjadi seperti itu bukan dari hal baik, melainkan mereka melakukan cara kotor untuk memperbesar perusahaan tersebut. Dan yang paling buruk dari itu semua adalah farmasi Babel. Mengingat karena farmasi tersebut Babel bisa menutupi kesalahan mereka. Tak jarang agar keburukan dari perusahaan tidak terlihat, mereka sering membunuh pegawainya. Namun ada satu hal yang menarik dari situ, yakni anak dari pengacara Hong yang bernama Chayong menjadi salah satu pengacara di Babel. Tanya itu saja, sekarang Chayong dihadapkan oleh ayahnya mengenai kasus pembelian gedung milik Vincenzo. Di sini pula diungkapkan kalau hubungan dari Chayong dan ayahnya merenggang ketika Chayong masuk ke dalam farmasi Babel. Mengingat farmasi Babel sangatlah buruk, yang mana mereka lebih mengutamakan uang daripada kebenaran dari kliennya. Di satu tempat yang jauh, tepatnya di kantor pemerintah pusat, mendeteksi adanya seorang mafia yang masuk ke Korea. Jelas kedatangan dari Vincenzo membuat salah satu anggota di San cemas, mengingat Vincenzo adalah salah satu mafia yang berbahaya. Namun meski telah melaporkan kepada atasan pun malah menghiraukannya dan menganggap kalau mafia tersebut hanya mau liburan. Namun di sini anggota yang bernamaan tidak membiarkan hal begitu saja.
karena bisa saja nanti mafia tersebut membuat masalah di negara ini. Sebab itu sekarang dia akan mengawasinya dan mencari kebenarannya. Adegan beralih dari sisi Cha-young yang mana dalam perusahaan Bubble dia adalah orang nomor 1, mengingat dia telah memenangkan beberapa kasus. Nah, ternyata dulu ada alasan dia masuk ke sini daripada bergabung dengan firma ayahnya. Yakni dia tidak ingin menjadi pengacara yang baik seperti ayahnya, mengingat sekarang keadilan sudah tidak ada gunanya. Untuk itu dia masuk ke dalam Bubble adalah menjadi yang terhebat dan mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya. Akan tetapi keinginannya bukannya itu, melainkan dia masuk ke sini adalah untuk memperingan ayahnya. Yang berarti sebenarnya Cha-young ingin meminta ayahnya berhenti bekerja dan menikmati hari tuanya. Tetapi hal itu tak sesuai pikiran, malah ayahnya kekeh melakukan pekerjaan ini sampai mati. Selain itu di kantor dia memiliki teman dekat yang bernama Junwo, yang mana dia adalah partner yang selalu membantunya dalam kasus apapun. Di sini dilihatkan hal yang menarik bahwa Junwo menyukainya. Tetapi perasaan itu tidak diterima oleh Cha-young karena dia tidak suka memiliki pacar satu kantor. Tapi meski ditolak, Junwo ini tidak menyerah dan setiap hari menggodanya, berharap suatu saat dia bisa menjadi pacarnya. Kembali dari Vincenzo dan Hong, yang mana setelah berdiskusi banyak mereka pun bergerak untuk mengugat pihak Bubble karena telah melakukan ancaman untuk menjual gedungnya. Tapi ternyata hal ini hanyalah sebuah alibi saja yang dibuat oleh Vincenzo untuk menemui pihak yang terkait. Karena tujuannya ke sana adalah memberitahu kalau dia akan melakukan hal yang sama untuk membatalkan perjanjian ini. Mengetahui hal tersebut, pihak Bubble sangat marah. Lalu mereka pun mengutus gangster lagi untuk merobohkan gedung ini secepatnya. Cha-young yang tahu kabar tersebut pun tidak terima dan memberitahu ayahnya. Seketika hal tersebut membuat semua kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Meski sekarang adalah kondisi yang sulit, tetapi ternyata Vincenzo sangat tenang, lantaran dia sudah mendapatkan cara untuk mengatasi agar tidak dirobohkan secepatnya. Yang mana yang akan dilakukan adalah membuat sebuah pesta pada malam hari agar pihak Bubble tidak merobohkannya. Dan sesuai apa yang direncanakan, hal itu berhasil dan menunda perobohan tersebut. Bahkan hal ini tidak dilakukan sekali saja, melainkan berhari-hari sampai membuat pihak Bubble marah dan tidak jadi membeli gedung ini. Berkat hal ini juga yang awalnya para penyewa tidak mempercayainya pun akhirnya percaya. Dengan hal ini akan semakin mempermudah melawan pihak Bubble agar tidak membeli gedung ini. Di satu sisi agen pemerintah yaitu An akhirnya sampai dan menemukan keberadaan dari Vincenzo. Nah, kenapa ia bisa menemukan adalah berkat pesta yang diadakan kemarin. Atas hal itu, dengan tahu kediamannya pun dia pun berniat mencari tahu informasi dan alasan kenapa Vincenzo berada di sini. Namun alih-alih berprasangka buruk, ternyata tidak sesuai apa yang dipikirkannya. Lantaran Vincenzo tidak seperti mafia dan malah berbuat baik kepada seseorang. Namun meski begitu, ia tidak akan pergi sebelum mengetahui motif asli dari Vincenzo. Di waktu yang berbeda, pengacara Hong mendapati satu hal yang sangat mengejutkan. Yakni ada salah satu peneliti dari Bubble yang kabur dan memberi satu fakta yang mengerikan dari uji coba obat BLSD. Dikatakan dalam penelitian tersebut untuk menyempurnakan obat itu, pihak Bubble tidak mempedulikan para relawan dan peneliti. Dan yang paling buruk dari itu adalah untuk menyempurnakan obat BLSD ada campuran narkotika di dalamnya. Tentu saja mengetahui penelitian tersebut, peneliti yang bernama Jun kabur, karena proyek ini akan menghancurkan masyarakat. Mengetahui hal ini pengacara Hong sangat terkejut. Tapi ada hal baik dari ini yang mana dia meminta bantuan kepada Jun untuk bersaksi dalam persidangan untuk menjatuhkan Babel. Akan tetapi saat itu Jun menolaknya dikarenakan jika dia bersaksi dalam persiapan maka dia akan dibunuh sama seperti peneliti yang kabur. Yang berarti Jun mau bersaksi ketika Hong mau menjamin keselamatan keluarga dan dirinya, mengingat pihak Bubble sangat berbahaya. Selepas hal ini, Hong pun mengajak Vincenzo untuk bertemu seseorang di rumah sakit. Yang ternyata yang ditemui oleh Hong adalah ibu dari Vincenzo. Ternyata selama 5 tahun ini Hong selalu mengunjungi dan merawatnya jika sakit. Nah, kenapa Hong sangat memperhatikannya? Karena dulu dia adalah salah satu klien yang telah kalah dalam persidangan walaupun dia bukanlah pelaku. Sebenarnya alasan kesini adalah untuk memberikan waktu kepada Vincenzo untuk bertemu dengan ibunya. Tetapi karena dia tidak peka sama sekali malah pergi. Ternyata Hong bisa mengetahuinya setelah mengingat 5 tahun yang lalu saat persidangan ibu dari Vincenzo dimulai.
Yang mana saat itu dia bisa mengetahuinya karena saat itu ada seorang pemuda yang marah besar tapi tidak mengungkapkan apapun. Sehingga Hong menyadari kalau orang itu adalah anak dari klien tersebut yang dibuang dulu. Kemudian karena merasa iba dengan Vincenzo, Hong memberitahunya kalau dia tahu kalau itu adalah ibunya. Selain itu, Hong juga menasihatinya satu hal untuk menemuinya secara langsung daripada melihat dari kejauhan saja. Karena ia tahu kalau penyesalan adalah lubang terdalam dari neraka. Part kedua dibuka dari pimpinan Bubble yaitu Jiang meminta salah satu pengacara yang cukup hebat untuk bekerja di perusahaan. Pengacara itu bernama Choi. Dia dikenal sebagai pelindas. Mengingat dari beberapa kasus yang dia jalani, dia selalu menang secara telak, walau diketahui klien itu melakukan kesalahan. Nah, kenapa Jiang memilihnya? Alasannya untuk membantu mengatasi para peneliti yang kabur, serta membantu perencanaan untuk membeli gedung gema milik Vincenzo. Tak lama setelah hal itu ada sebuah kejadian tak terduga, yakni villa di mana para peneliti tinggal telah meledak. Seketika hal itu membuat semua terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Pak Hong, mengingat ada beberapa saksi yang mau memihaknya. Jadi dengan hal itu dia pun merasa marah dan protes akan kejadian itu. Karena Hong menganggap kalau ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan untuk menutupi keburukan dari pembuatan obat BLSD. Akibat kejadian tersebut, Pak Hong mulai kehilangan harapan untuk melawan Bubble. Tapi dalam ketidakpastian tersebut ada harapan baru, yakni peneliti Jun mau bersaksi dalam pengadilan. Dia berubah pikiran ketika melihat kejadian itu. Jadi sebelum benar-benar dibunuh, dirinya memutuskan untuk bersaksi agar tidak ada korban lagi dari pihak Bubble. Hal itu membuat Pak Hong lega dan mengatur hari untuk mengugat balik pihak Bubble. Kemudian setelah hal ini, Hong pun membicarakan kepada Vincenzo dan menempatkan hari untuk menggugat balik. Tapi di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba ada truk yang menabrak mereka berdua hingga terluka parah. Dan hal buruk dari itu adalah Pak Hong telah meninggal pada waktu itu juga. Ketika hal itu, Vincenzo yang masih setengah sadar pun merasa sedih dan kemudian pingsan. Tak lama setelah kejadian itu, Chayong yang mendengar kabar tersebut pun sangat bersedih dan hancur. Karena dia adalah satu-satunya keluarga yang masih dia punya. Dan ternyata faktanya hal ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Dan dalang dibalik ini semua adalah pengacara Choi, yang mana dia melakukan hal ini agar Pak Hong tidak membawa saksi dari peneliti yang kabur. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau Choi sangatlah kejam, yang mana dia akan melakukan apapun untuk menang dalam persidangan. Tak hanya itu saja, dia juga memanipulasi sesuatu agar kematian dari Pak Hong adalah akibat tindakannya sendiri. Maksudnya, di situ Choi membuat nama Pak Hong buruk dengan memberitahu media kalau dia adalah pengacara yang mengancam dan menerima suap. Jadi dengan hal itu juga para media tidak menyadari kalau hal itu adalah sebuah berita palsu yang Choi buat. Dalam sisi Chayong yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Karena meski dia adalah lawan dari ayahnya tidak akan lakukan semua ini. Dan dari situ juga akhirnya Chayong sadar kalau pihak Bubble sangatlah buruk sampai membuat nama baik ayahnya tercemar. Selain dia, para penyewa juga merasa sedih, karena jika tidak ada Pak Hong, siapa yang akan menjadi pengacara mereka? Seminggu kemudian, akhirnya Vincenzo telah sembuh dari luka yang dia terima dari insiden minggu lalu. Ya, meski kematian dari Pak Hong sangatlah berat untuknya, dia akan tetap maju dan menghancurkan Bubble dengan caranya. Namun sebelum memulai aksinya itu, dia memberi saran kepada Chayong untuk tidak balas dendam dan fokus dengan karirnya itu. Hal ini Vincenzo katakan karena sebelum kecelakaan itu, Pak Hong memberitahunya untuk menjadi pengacara yang hebat. Sehingga dia memberikan saran untuk tidak melawan Bubble, karena dia bisa saja mati seperti ayahnya. Sepulang dari makam ayahnya itu, Chayong mendapati berita yang tak terduga, yakni peneliti yang ditemui ayahnya sebelum meninggal telah mati. Atas hal tersebut, Chayong yakin kalau kematian ayahnya bukan kecelakaan, melainkan dibunuh oleh pihak Bubble. Jelas setelah mengetahui hal tersebut tanpa basa-basi, dia pun mengundurkan diri dari perusahaan Bubble, serta berniat melawan pihak Bubble dengan menjadi pengacara dari penyewa gedung gema untuk menggantikan ayahnya. Hal tersebut disambut baik oleh para penyewa karena dengan adanya Chayong, mereka menantang agar gedung ini tidak diambil alih. Sementara di satu sisi Vincenzo mulai bergerak. Nah, cara pertama yang dilakukan adalah pergi ke tempat kecelakaan kemarin untuk mengetahui siapa yang menabraknya.
Dan ketika dia telah mengantongi informasi dari si pelaku tersebut, dia menyatakan perang kepada pihak Bubble dengan memberikan sebuah jarum yang penuh darah di kamar dari Direktur Yang. Dengan hal tersebut juga perang pun akhirnya dimulai. Pagi harinya ada kabar buruk yang terjadi akibat efek yang Vincenzo buat kemarin malam, yang mana pengacara Choi menuduh pelaku tersebut adalah Chaeyoung. Tentu alasan dia menuduhnya adalah siapa lagi kalau bukan dia. Jelas saat itu Chaeyoung yang tidak tahu apapun dibawa ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan. Meski di saat itu dia bersaksi sebenarnya polisi tidak percaya, karena pihak Bubble memiliki bukti kalau pada malam itu Chaeyoung berada di perusahaan. Vincenzo yang tahu kabar dari Chaeyoung di penjara akibat perbuatannya pun terpaksa membebaskannya. Sehingga cerita dengan kemampuan dari seorang mafianya, Vincenzo bisa membebaskan Chaeyoung. Selepas hal ini, Chaeyoung membuat kesepakatan dengan Vincenzo, yakni dia mau bekerja sama dengannya untuk mengungkap kematian dari ayahnya. Chaeyoung berjanji akan membantunya untuk membalikan gedung Gema menjadi miliknya. Tentu saja tawaran itu diterima oleh Vincenzo, karena dia tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Sementara hal itu dia juga akan balas budi kepada pihak Pa Hong yang selalu merawat ibunya selama ini. Dengan demikian, akhirnya dua pengacara hebat pun terbentuk untuk mengalahkan perusahaan bejat yaitu Bubble. Kemudian setelah hal itu mereka pun langsung pergi ke penjara untuk menemui si pelaku yang bernama Lee telah menabrak ayahnya. Setibanya di sana, Vincenzo menyecar dengan berbagai pertanyaan agar Lee berkata kebenaran. Tetapi cara biasa saja tak membuatnya mengaku. Kemudian Vincenzo yang sudah marah pun mengancamnya jika tidak mengaku sekarang maka dia bisa mati dalam penjara. Awalnya Lee tidak mempercayainya. Namun suatu ketika ia pun mulai takut dan mengatakan kebenarannya jika Vincenzo menjamin keselamatannya dan mau mengurangi hukuman tersebut. Tawaran itu diterima olehnya agar Lee bisa mengatakan kebenaran. Setelah mengetahui siapa si penyuruh orang tersebut, mereka pun mulai bergerak untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Namun sebelum pergi dari sini, Chaeyoung sempat curhat kepada Vincenzo apakah Lee pantas mendapatkan hukuman ringan. Di situ pula Vincenzo yang merasa kasihan pun akhirnya membuat sesuatu agar Lee mendapatkan hal yang setimpal, yakni dia akan mengirim salah satu orang di sana untuk membunuh Lee. Besoknya Chaeyoung yang tahu kalau Lee telah mati sangat terkejut. Kemudian ia pun bertanya kepada Vincenzo apa ini adalah ulahnya. Jelas hal itu diakui olehnya, alasannya ia akan melakukan hal yang sama kepada pelaku tersebut. Tahu hal itu Chaeyoung sangat marah, karena yang dia inginkan bukan seperti ini. Untuk itu, Chaeyoung memperingatinya jika Vincenzo tetap melakukan hal yang sama, dia tidak akan membantunya dalam mengembalikan gedung Gema. Hal itu diterima olehnya tetapi dia memiliki syarat, yakni Chaeyoung juga harus mematuhi perintahnya. Tak lama setelah hal itu, mereka bergerak lagi untuk menangkap si penyuruh Lee. Tetapi sebelum mereka melakukan aksinya, ada orang yang mau membantunya. Dia adalah asisten dari Pa Hong yang bernama Nam. Dengan hal ini akan mempermudah melakukan rencana. Singkat cerita, setelah beberapa penyelidikan, akhirnya mereka menemukan siapa dalang di balik semua ini, yakni pengacara Choi. Tahu hal tersebut, Vincenzo pun langsung berbuat sesuatu untuk mengancam Choi, di mana Vincenzo sedikit memberikan ancaman akan melakukan hal yang sama seperti Choi membunuh Pa Hong. Tapi saat ini dia akan berbaik hati asalkan Choi bisa membuat nama baik dari Pa Hong seperti semula. Jelas saat itu Choi yang merasa ketakutan menerima tawarannya dan menarik laporan palsunya mengenai Pa Hong. Tapi hal ini belum berakhir karena masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan dari Pa Hong dahulu yang ingin menghancurkan gedung penelitian tersebut. Mengingat jika itu hancur, para pegawai akan tenang dan tidak akan diperlakukan seperti itu lagi. Dan yang paling baik dari itu semua, dengan hancurnya gedung itu, saham dari Bubble akan jatuh. Jadi dengan hal ini bisa mengakhiri masalah dan membalaskan dendam atas kematian dari Pa Hong. Singkat cerita, setelah semua direncanakan secara rapi, mereka pun bergerak. Apalagi di sini mereka mendapatkan bantuan dari para klien Pa Hong dahulu yang dibela Pa Hong mati-matian. Dengan semua itu, akhirnya rencana berhasil dengan lancar untuk membakar gedung penelitian tersebut. Seketika pihak Bubble yang melihat hal itu sangat marah besar. Siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Selain itu juga, atas insiden ini akhirnya diungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Kalau ternyata Direktur Yang bukanlah pemilik dari Bubble, melainkan ada satu orang lagi yang lebih tinggi darinya. Yakni orang tersebut adalah teman dari Chaeyoung yang bernama Jo Won.
Tentu hal ini membuat kita terkejut, karena dari awal karakter ini hanya diperkenalkan sebagai figuran untuk membantu Chae-kyung. Tetapi ternyata malah dia adalah bos utama dari film ini. Belum jelas alasan kenapa dia bisa sejahat ini, yang pasti ada hubungannya tentang masa lalunya tersebut. Berpindah dari arah Chae-yong yang sudah lega, karena dengan hal ini pihak Bubble telah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Jadi tugasnya sekarang adalah membantu Vincenzo untuk mendapatkan gedungnya kembali. Selain itu juga, ia berterima kasih kepada semua orang yang membantu membalaskan dendamnya. Di satu sisi, Jowon mulai mencari tahu siapa yang membakar gudangnya itu. Sampai suatu ketika, ia pun tahu kalau si pembakar tersebut ada di pihak Chae-yong. Jelas hal itu membuat dia kesal. Namun saat ini dia tidak memikirkan hal itu lantaran efek samping atas kejadian kemarin membuat saham dari Bubble jatuh. Untuk itu, dia meminta Jang untuk menyebarkan rumor kalau gedung itu terbakar bukan karena dibakar, melainkan adanya konslet listrik. Hal ini dilakukan agar para investor tidak takut dan pergi meninggalkan Bubble. Selain hal itu, karena Jowon sudah marah, dia meminta Jang untuk mempromosikan agar bisa melihat kinerja dari Choi. Di satu sisi, Choi setelah ancaman kemarin dia mencurigai pengacara Vincenzo. Nah, untuk memastikan kalau dia adalah si pelaku, dia pun menemukannya. Namun setibanya di sana, dia tidak mendapatkan informasi apapun kalau dia adalah pelakunya. Namun ia tidak pergi begitu saja. Dia pun menaruh sebuah pot berisi penyadap untuk mengetahui rencana yang mereka lakukan, serta mengungkap apakah Vincenzo adalah orang yang mengancamnya. Tapi nyatanya usaha tersebut gagal, karena sebagai seorang mafia, Vincenzo tahu hal sekecil itu. Siang harinya, Chae-yong dan Vincenzo berniat untuk melakukan sebuah gerakan lagi untuk menjatuhkan Bubble. Tapi untuk memulai hal tersebut, mereka butuh bantuan dari keluarga korban dari penelitian dari Bubble. Namun hal itu sangat sulit karena para keluarga tersebut tidak berani walau mereka memiliki saksi kalau Bubble adalah perusahaan yang buruk. Tapi suatu ketika, karena mereka berdua tidak menyerah, akhirnya keluarga korban mau membantu. Kabar baik kedua yakni ada berita kalau saat peresmian dari obat BLSD ada salah satu pegawai yang muntah darah akibat efek samping dari pembuatan tersebut. Jelas hal itu membawa dampak buruk dari Bubble, karena dengan hal itu bisa saja pembuatan obat terlarang itu ketahuan. Di suatu titik akhirnya Vincenzo dan Chae-yong bergerak untuk membawa kasus kematian dari para penelitian di pihak Bubble ke persidangan. Setelah semua yang direncanakan akhirnya berakhir dan menanti hari persidangan dimulai. Sebelum hari itu, Vincenzo menasihatinya satu hal, yakni menuruti perkataanku jika dia mau menang. Karena menurutnya kita tidak bisa menang dalam persidangan melawan Choi. Sebab itu, Vincenzo akan membuat sebuah rencana untuk menunda persidangan tersebut sambil mencari bukti konkret untuk menjatuhkan Bubble. Singkat cerita, persidangan pertama dimulai, yang mana pada hari ini Vincenzo dan yang lain berusaha keras agar persidangan tertunda. Nah, cara yang dilakukan mereka cukup gila, yakni mulai dari Chae-yong yang pingsan di tengah persidangan sampai tempat yang penuh air. Tentu saja akan hal itu membuat persidangan berjalan tidak lancar. Sampai suatu ketika persidangan itu berhenti ketika ada lebah yang menyengat jaksa hingga membuat mukanya babak belur. Ternyata lebah itu adalah ulah dari Vincenzo, yang mana sebelum hal ini dia telah meminta bantuan kepada para penyedia untuk membuat jaksa tersengat lebah. Ternyata alasan Vincenzo melakukan semua ini bukan untuk menunda saja, melainkan agar sidang tidak jadi dilanjutkan karena jaksa telah disuap oleh pihak dari Choi. Jadi cara terbaik untuk memenangkan sidang ini adalah menunda sidang ini sampai mendapatkan bukti yang konkret. Part ini dibuka dari Vincenzo yang mulai bergerak untuk mengambil emas di dalam gedung Gema sebelum dihancurkan. Mengingat dirinya sudah tidak bisa menahan beberapa lama lagi agar gedung ini tidak dihancurkan. Akan tetapi untuk mengambil emas tersebut sangatlah sulit. Karena untuk pergi ke sana membutuhkan salah satu kunci iris mata bawahannya dahulu yang disuruh menjaga. Sayangnya penjaga tersebut telah mati. Jadi untuk bisa mengambil emas tersebut dia harus menerobos gedung ini. Sehingga saat ini beberapa kali meminta Cho untuk mencarikan orang yang bisa membuka gudang rahasia tersebut. Di bawah para penyewa yang sedang berpesta mendapati satu hal tak terduga dari gelandangan yang tiba-tiba ada di sini. Di mana gelandangan tersebut mengungkapkan kalau di bawah gedung ini ada emas yang cukup banyak. Mendengar perkataan tersebut para penyewa pun hanya tertawa, karena tidak mungkin hal itu terjadi.
Tetapi ketika gelandangan tersebut memberikan foto kalau emas itu benar-benar ada, semua terdiam sambil merasa kebingungan. Ternyata gelandangan itu bisa tahu kalau ada emas di gedung ini adalah 3 tahun yang lalu. Tepatnya suatu hari saat di jalan, dia melihat sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Yang ternyata, para korban pembunuhan tersebut adalah para tukang yang dirubah untuk memindahkan emas tersebut. Nah, kenapa para tukang itu dibunuh? Agar mereka tidak memberitahu siapapun kalau di gedung itu ada emas yang sangat banyak. Sementara di sisi lain, akhirnya Jong-woo mengungkapkan identitas sebenarnya kepada para pengacara. Hal itu didasari karena dia sudah kesal akan Choi dan pengacara lain yang tidak becus dalam tugasnya, dan selalu dipermainkan oleh pihak dari Vincenzo. Sekarang karena semua sudah tahu identitasnya, Jong-woo memperingati satu hal, kalau Choi sekali lagi dikalahkan, dia akan mengganggu kemarahannya tersebut. Seketika Choi dan satu pengacara lagi ketakutan, karena Jong-woo adalah orang yang berbahaya. Akan perintah tadi akhirnya Choi mulai bergerak untuk menjatuhkan Cha-young dengan membuat kebohongan lagi ke publik kalau keluarga korban peneliti telah menggelapkan uang hasil kompensasi dari si korban. Seketika Cha-young yang melihat berita ini sangat kesal, karena dengan hal ini nanti akan mempersulit sidang kedua. Yang mana akibat kebohongan yang dibuat oleh Choi kemarin, Cha-young tidak diperbolehkan untuk membawa saksi. Karena para keluarga korban dianggap telah melakukan sesuatu hal yang cukup buruk. Namun ternyata dalam kebuntuan tersebut mereka mendapatkan ide untuk menyerang balik. Yakni Vincenzo akan mendesak agar bisa menjadi saksi mutlak dari persidangan tersebut. Singkat cerita, dengan hal itu Vincenzo bisa menjadi saksi dalam hal ini. Tapi ternyata hal ini adalah sebuah permulaan saja, karena kartu as mereka segera datang. Tepatnya kartu as tersebut nanti bisa mengungkap keburukan dari pihak Bubble dan pembuatan dari obat BLSD. Yang ternyata kartu as tersebut adalah istri dari pimpinan peneliti. Yang mana Vincenzo bisa mendapatkan saksi tersebut ketika dia memberitahu kalau suaminya si kartu as itu memiliki selingkuhan dan beberapa kali menggelapkan uang. Jelas akan hal itu si kartu as pun memihak kepadanya. Dengan kehadiran dari kartu as ini pula, pihak Vincenzo semakin kuat. Dan akhir dari persidangan tersebut akhirnya pihak Bubble mengakui kalau mereka telah melakukan kesalahan terhadap para keluarga korban, serta terhadap peraturan yang telah mereka buat. Selesai sidang tersebut, Jowon marah besar kenapa untuk kedua kalinya dirinya bisa dipermainkan seperti ini. Dalam kemarahan tersebut, dia pun membawa Choi ke sebuah tempat. Yang mana saat itu Jowon yang sudah emosi pun mengatakan jika hal ini sampai terjadi dia akan mengeluarkannya. Kemudian setelah hal ini Choi pun bergerak lagi dan meminta semua bawahannya untuk mencari tahu semua informasi dari Cha-young dan Vincenzo. Selain itu karena dia juga sudah tidak bisa bertarung sendirian, dia akan meminta bantuan kepada salah satu jaksa yang sangat kuat yang bernama Jin-tae. Sayang sekali meskipun telah dibujuk dan dibayar uang yang cukup banyak, Jin tidak mau menerima tawaran tersebut. Lantaran dia memiliki prinsip keadilan lebih tinggi dari uang. Tentu hal ini semakin membuat Choi cemas, lantaran dia tidak memiliki cara apapun untuk mengalahkan Vincenzo. Berpindah dari arah Jowon, yang saat ini dia pun meminta Jang untuk memberitahu media kalau obat BLSD gagal dan memberikan kompensasi kepada para keluarga korban. Hal ini dilakukan agar citra Bubble tidak terlalu jatuh. Di sini pula kita diungkapkan fakta yang menarik dari Jowon dan Jang. Yang ternyata mereka berdua adalah saudara kandung yang memiliki sifat yang cukup berbeda. Yang mana Jang terlihat lembut dan sangat ceroboh, berbeda dengan Jowon yang sedikit kasar dan berhati-hati dalam melakukan semua tindakannya. Ternyata kepribadian dari Jowon seperti ini adalah karena perkataan dahulu, yakni untuk menjadi orang sukses harus menjadi jahat. Nah, perkataan tersebut sangat membekas pada Jowon. Sampai suatu ketika, karena perkataan itu juga membuat ego dari Jowon menjadi pemimpin Bubble semakin besar walaupun saat itu dia masih sama. Dan yang paling buruk dari ego tersebut adalah untuk menjadi pimpinan Bubble, dia pun rela membunuh ayahnya. Kemudian setelah hal itu dia pun meminta Jang untuk tutup mulut dan menjadi bonekanya. Karena jika Jang mengungkap fakta ini, dia akan membuat Jang sama seperti yang dilakukan kepada ayahnya. Jelas karena Jang adalah orang yang lemah menuruti perkataan dari Jowon sampai sekarang. Berarti kita bisa melihat kalau Jowon adalah orang yang sangat berbahaya. Karena jika ia menginginkan sesuatu, maka ia akan melakukan apapun cara untuk mendapatkannya. Walaupun itu harus membunuh keluarganya sendiri. Pada waktu yang berbeda, Choi membuat sebuah kebohongan lagi untuk memenjarakan Cha-young.
Belum jelas apa yang dilakukan, tetapi hal itu membuat Chaeyoung dipenjara selama 1 hari. Vincenzo yang mendengar kabar tersebut pun mencari tahu untuk mengatasi masalah ini. Namun ternyata untuk kasus ini tidak bisa dipecahkan dengan cara biasa. Alhasil mau tidak mau dia pun harus melakukan seperti saat dirinya menjadi pengacara mafia, yakni dia menemui Choi untuk bersepakat untuk membebaskan Chaeyoung. Nah, kesepakatan itu awalnya ditolak oleh Choi, tetapi ketika Vincenzo mengatakan kalau dia bisa membuat Jin memihak kepadanya pun menerimanya. Seketika Choi yang mendengar hal tersebut pun menerimanya dikarenakan ia tidak bisa memujuk Jin. Kemudian setelah kesepakatan itu, Vincenzo pun pergi menemui Jin untuk meminta kepadanya untuk bekerja sama dengan Choi. Dan sebagai imbal balik akan hal itu dirinya akan mengirim anak dari Jin untuk berlatih di Eropa. Awalnya Jin pun mempertimbangkan tawaran tersebut. Tetapi ketika melihat anaknya dia pun memutuskan untuk menerimanya walaupun dia melanggar prinsipnya itu. Dengan hal tersebut akhirnya Chaeyoung bisa bebas. Tetapi hal ini juga akan membuat Vincenzo kesulitan karena Choi mendapatkan bala bantuan yang cukup kuat. Selepas terbebasnya Chaeyoung mulai curiga kepada Vincenzo kalau dia adalah seorang mafia. Lantaran setelah melihat beberapa kali aksinya tersebut dia pun menyadari kalau sifatnya seperti mafia. Di situ pula Vincenzo yang sudah tidak bisa mengelak pun akhirnya mengakuinya kalau dia adalah seorang mafia yang kejam. Bahkan saat itu juga karena dia sudah percaya kepada Chaeyoung, dirinya memberitahu alasannya kenapa dia akan tetap mempertahankan gedung itu. Yakni di bawah gedung itu ada emas sejumlah 15 ton. Akan tetapi perkataan itu tidak dipercayainya dan menganggap kalau itu adalah guyonan mafia saja. Di satu sisi Choi kali ini mulai panas, akhirnya dia pun menggunakan salah satu andalannya untuk menyerang balik serta mengembalikan nama Bubble ke sedia kala. Yakni cara yang dilakukan adalah meminta salah satu pimpinan dari bank terbesar untuk berinvestasi kepada Bubble. Hal itu dilakukan untuk membuat nama Bubble menjadi baik dan mendapatkan investor lagi. Tepatnya Choi meminta pemilik bank bernama Min untuk berinvestasi kepada Bubble. Dan jika Min menolak untuk melakukan kerjasama itu, dia akan mengungkap keburukan kepada publik. Jelas hal itu Min melakukan perintah dari Choi. Ternyata kasus dari Min berkaitan dengan ibu dari Vincenzo yang bernama In. Dikatakan kalau In bisa dipenjara dahulu adalah gara-gara keluarga dari Min yang menuduh kalau In telah membunuh ayah dari Min. Tetapi ternyata tidak seperti itu, melainkan itu adalah ulah dari ibu Min. Yang mana dia melakukan hal itu karena dia ingin menguasai perusahaan tersebut. Berpindah dari arah Chaeyoung, yang mana ketika dia tahu kalau bank terbesar mau bekerja sama dengan Bubble tidak diam saja. Untuk itu, dia pun mencari cara untuk menghentikan kerja sama tersebut. Tetapi sebelum itu, dia pun mencari tahu informasi mengenai si pemilik bank tersebut yakni Min. Singkatnya, dia pun sedikit mengetahui hubungannya dengan In. Atas hal itu, dia pun tidak terima dan berdiskusi dengan Vincenzo untuk mengungkap keburukan dari Min dan menghentikan kerja sama tersebut. Di situ pula, Vincenzo yang tahu alasan kenapa ibunya dipenjara pun sangat marah dan mulai bertindak. Nah, cara yang akan mereka lakukan cukup gila, yakni membuat Min jatuh cinta kepada Vincenzo. Singkat cerita, setelah berhasil membuat hal tersebut, mereka pun membuat dia mabuk dan mengungkapkan kenapa ibunya dipenjara. Seketika, Vincenzo yang mengetahui kebenarannya pun sangat marah dan berniat balas dendam ketika hal ini berakhir. Setelah berhasil membuat Min jatuh cinta kepadanya, Vincenzo membuat Min untuk tidak bekerja sama dengan Bubble. Dan sesuai yang diharapkan, Min menepati janjinya untuk menolak Bubble. Tetapi ada masalah yang terjadi sebelum perjanjian itu batal, yakni ibu dari Min datang dan menerima kerja sama tersebut. Akan hal itu rencana awal dari Vincenzo gagal, tetapi dia masih memiliki cara untuk membuat balas dendamnya tercapai. Yakni dia akan menakuti Min agar membuat kericuan pada wawancara tersebut. Ketika hal ini berhasil, lanjut untuk menghancurkan ibu dari Min, yakni dia akan mengungkap semua keburukan dari keluarga Min sampai menuduh orang tidak bersalah. Seketika meski perjanjian dari Bubble telah terselesaikan, ada akhir buruk dari situ. Yakni bukannya image dari Bubble semakin baik malah menjadi jelek. Jelas hal ini membuat Choi semakin marah dan menasihati Chaeyoung satu hal lagi. Yakni jika Chaeyoung melawan pihak Bubble lagi, dia akan membuatnya menjadi seperti ayahnya. Tetapi bukan hal ini malah membaik, malah pihaknya menjadi buruk dari ini. Yakni akhirnya media tahu kalau pihak Bubble benar-benar buruk. Setelah kekacauan kemarin, pihak Bubble menuai banyak masalah, mulai dari Jin yang tidak mau bekerja sama lagi,
Sampai salah satu peneliti yang bernama Gil meminta uang tutup mulut sebesar 30 juta dolar kepada Jowon. Tentu dalam masa-masa kritis ini Jowon sangatlah marah, karena untuk pertama kalinya dirinya dipermainkan seperti ini. Kemudian dia yang sudah kesal dengan Jin pun menyekapnya di jalan dan dibawa ke suatu tempat. Dan tak diduga pula Jowon langsung memukuli salah satu asisten dari Jin hingga mati. Jelas hal ini dilakukan oleh Jowon untuk memberi peringatan jika dia sampai meremehkannya, maka dia akan dijadikan seperti itu. Choi dan yang lain melihat hal tersebut sangat terkejut. Tetapi mereka hanya diam saja, jika tidak dia akan menjadi target selanjutnya. Selepas hal itu juga, akhirnya Jowon mulai bergerak sendiri. Beralasan dia ingin memberitahu Vincenzo kalau Bubble sangat kuat. Di tempat yang berbeda, para penyewa pun yang awalnya tidak mempercayai kalau di bawah ada emas pun mulai mencari tahunya. Jelas hal ini akan menambah beban dari Vincenzo semakin berat, karena sebentar lagi identitasnya akan terungkap. Nah, dalam malam tersebut ada hal tak terduga lagi, yakni ketika di rumah Chaeyoung diserang oleh beberapa orang. Belum jelas siapa yang menyuruh mereka, tetapi akhirnya Chaeyoung tidak apa-apa ketika Vincenzo menyelamatkannya. Namun karena trauma akan terjadi apa-apa, Chaeyoung pun menginap di rumah dari Vincenzo. Pagi harinya Jowon yang tahu kalau Jang mengirim seseorang untuk menakuti Chaeyoung sangat marah. Dari adegan ini kita bisa melihat kalau Jang sudah mulai memberontak. Jelas alasan dia melakukan hal ini adalah dia sudah tidak kuat lagi akan kelakuannya yang sangat kejam. Berpindah lagi ke Vincenzo dan yang lain. Yang saat ini mereka sedang berdiskusi untuk mengetahui siapa bos dari Bubble sebenarnya. Karena menurut Vincenzo, Jang adalah bonekanya saja. Hanya itu saja untuk part kali ini. Selanjutnya masih banyak hal yang mulai menegangkan, karena Jowon yang tidak mau kalah menirukan kartu asnya untuk mengalahkan Vincenzo. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.